Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Arham Nasrullah. Saya peserta Lasar CPNS Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Camat Cihamplas tentang wawasan kebangsaan. Langsung saja Pak, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan Pak? Terima kasih. Menurut hemat saya, wawasan kebangsaan ini merupakan satu cara pandang secara utuh mengenai bangsa ya. Bahwa kita sebagai bagian dari bangsa ini harus memandang yang berpikir secara suku bangsa dan sebagainya, tapi kita harus melihat wawasan ini sebagai satu keseluruhan, baik lingkungannya, teman kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional ini juga bersifat bersifat kultural, artinya budaya, mengandung secara ideologis juga, secara politik, sosial dan ekonomi, budaya dan sebagainya, sehingga kita memandang bangsa ini sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Yang selanjutnya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara Pak? Bela negara kalau bagi saya ini menyangkut aspek moral seorang warga negara. Ini menyangkut jiwa psikologis warganya, di mana setiap warga harus punya sikap dan perilaku yang dijiwai oleh cintanya kepada negara, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia yang khususnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya hal ini juga harus disadari bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan yang terakhir Pak, saya mau bertanya, menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan untuk menangani isu-isu kontemporer yang marak pada saat ini seperti COVID-19, radikalisme, narkoba, dan lain-lain? Menurut saya ini sebenarnya untuk menanggulangi permasalahan ini adalah berawal dari keluarga. Jadi keluarga ini harus mempunyai kekuatan yang utuh di dalam menghadapi tantangan yang semakin hari semakin berkembang, baik dalam masalah radikalisme, masalah terorisme dan sebagainya. Apabila keluarga ini mempunyai kekuatan, artinya baik dari segi agama, segi mentalnya, segi psikologi sosialnya maupun ekonominya, insya Allah hal yang berkaitan dengan luar dan luar invasi dalam tanda kutip ini bukan hanya perang saja, ini bisa ditangani bersama. Karena pada hakikatnya keluarga ini adalah merupakan inti kekuatan daripada suatu negara. Mungkin itu saja Pak yang mau saya tanyakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Saya merupakan peserta Lasar CPNS kelompok 2 gelombang 5 angkatan 27 Pak. Izin Pak, di sini saya dimintain tolong untuk mewawancara. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Pak. Bapak siapa? Iya, saya nama Sugito Handoyo, jabatan saya KSPKT Polsek Cipundeui. Siapa? Luar biasa Pak. Baik Pak, langsung saja pertanyaan pertama terkait wawasan kebangsaan. Menurut Bapak, apa Pak wawasan kebangsaan itu? Ya, untuk wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Luar biasa sekali Pak. Kemudian berbicara mengenai wawasan kebangsaan, tentunya kita juga berbicara mengenai bela negara ya Pak. Nah, untuk bela negara menurut Bapak apa Pak? Jadi menurut saya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Luar biasa Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak ketika kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan, sebenarnya kan kita juga akan berhadapan dengan ancaman, gangguan dan hambatan. Menurut Bapak, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan saat ini apa Pak? Untuk ancaman dan hambatan untuk situasi saat ini adalah pandemi COVID-19 merupakan ancaman untuk
menurut saya pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya kita di dalam bela negara saat ini adalah dengan memenuhi protokol kesehatan dengan baik, karena pandemi COVID saat ini merupakan masalah kita bersama. Luar biasa sih, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak. Ya, semoga dilancarkan ke depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Saya merupakan peserta latar CPNS gelombang 5 kelompok 2 angkatan 27. Di sini saya mendapatkan tugas Pak untuk mewawancari terkait wawasan kebangsaan. Namun sebelumnya boleh tahu Pak dengan Bapak siapa Pak? Baik ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Rivaldi kami ini. Tentunya kita bisa bertatap muka dengan anggota Korannya. Kebetulan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rita Sofian, pangkat Sersan Kepala. Kebetulan di sini mewakili Danramil karena Danramil lagi ada kegiatan di Kodim untuk lagi melaksanakan tiket. Nah, mungkin untuk perkenalan dari saya seperti itu, mungkin ada barangkali ada yang mau ditanyakan atau Pak, silakan. Baik Pak, siapa pertama berbicara mengenai wawasan kebangsaan. Menurut Bapak wawasan kebangsaan itu apa Pak? Wawasan kebangsaan adalah salah satunya adalah wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian Pak, berbicara mengenai wawasan kebangsaan, tentunya kita juga dikaitkan tentang bela negara ya Pak ya? Iya. Nah, untuk bela negara ini sendiri menurut Bapak seperti apa Pak? Bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dibawa oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Kita tadi sudah membahas mengenai wawasan kebangsaan, kemudian juga membahas mengenai bela negara ya. Nah, kemudian selain itu kita juga dihadapkan dengan ancaman dan juga hambatan ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri ancaman saat ini apa Pak? Untuk ancaman saat ini tentunya kita dihadapkan dengan masyarakat. Dalam saat ini ya memang terutama di wilayah sangat susah untuk memberikan suatu pemahaman karena dengan banyaknya berita-berita yang tidak jelas, dalam berita hoax. Berita hoax ya Pak ya. Itu mungkin Bapak nanti bisa dibahas juga, nanti udah aktif dalam pekerjaan. Siap. Dan di kecamatan juga lebih baik untuk menyampaikan masalah itu. Siap Pak. Terakhir Pak, menurut Bapak terkait upaya kita sebagai warga negara yang baik, itu sebenarnya apa sih Pak yang bisa kita lakukan dalam melakukan upaya bela negara dalam dalam menghadapi berita-berita hoax ini gitu Pak? Yang pertama kita bersinergi. Dalam hal ini kita tentunya Bapak nanti kita ada muspika. Oh iya Mas. Ada kecamatan, ada Koramil, ada Kapolsek. Nah, nanti kita kerjasama bersinergi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Karena masyarakat di sini masih termasuk kampung, masih awam. Tanpa adanya sinergi kita untuk memberikan pemahaman, tentunya repot juga untuk mengendalikan, nanti akan kembali ke kita juga. Nah, untuk itu nanti kita harus betul-betul menyampaikan kepada warga atau kepada masyarakat dengan cara bersama-sama, jadi tidak muspika. Siap. Berarti kolaborasi antara kita sebagai pegawai negeri sipil dengan muspika ya Pak ya? Betul. Yang ada di wilayah supaya masyarakat bisa lebih paham tentang betul. Bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman yang sekarang ada yang ada di sekitar kita. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk waktunya Pak. Semoga sehat selalu, dilancarkan segalanya Pak. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan wawancara kelompok 2 dari berbagai narasumber tentang wawasan kebangsaan adalah wawasan kebangsaan itu
merupakan satu cara pandang secara utuh mengenai bangsa, bahwa kita sebagai bagian bangsa ini harus memandang, berpikir secara suku bangsa dan sebagainya. Namun kita harus memikirkan wawasan ini sebagai keseluruhan, baik lingkungannya, terutama kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Kesatuan atau integritas nasional ini juga bersifat kultural, artinya secara budaya, secara ideologis, secara politik, secara sosial, secara ekonomi, secara budaya dan sebagainya. Sehingga kita memandang bangsa ini sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun ancaman dan hambatan yang saat ini bangsa Indonesia dan negara lain pun adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan ancaman. Pemahaman wawasan kebangsaan yang tepat saat ini adalah memenuhi protokol kesehatan dengan baik, jaga kesehatan dengan baik. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Yuda, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 27 Kelompok 2. Akan sedikit memberikan kesimpulan terkait pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara di tengah maraknya isu kontemporer yang bisa menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam konteks Indonesia bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat mematuhi peraturan yang ada. Contohnya yaitu dalam menangani COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik unsur pemerintah, TNI, Polri, dan juga masyarakat terkait penanganan masalah yang terjadi. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, melakukan filterisasi setiap berita yang ada, wajib diketahui kebenarannya terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh kita sendiri. Sekian, terima kasih.